Di zaman sekarang di mana kegiatan jual beli sudah bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari dan memudahkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjalankan bisnisnya. Namun di balik kemudahan itu, pasti ada celah bagi pelaku kriminal untuk menipu, menjebak, bahkan memeras korbannya dengan kedok jual beli di internet. Lalu kita diperlihatkan pada seorang pelajar mahasiswa yang menjual iMac-nya di internet dan ia janjian dengan seorang wanita nanti malam untuk COD-an di rumah pria itu. Sementara itu kita diperlihatkan pada seorang mandor proyek cantik bernama Sohyun. Di sini Sohyun komplain atas pekerjaan tukang di sana yang kurang rapi dan marah-marah. Alhasil Sohyun harus menghadap pada manajer Kim untuk menjelaskan mengapa Sohyun bisa teledor dalam mengawasi anak buahnya. Sohyun beralasan akhir-akhir ini ia sibuk mengurus kepindahannya dan membuat dia tak fokus dengan pekerjaannya sendiri. Manajer Kim di sini tak mau tahu masalah itu harus segera Sohyun atasi sendiri dan menggunakan uang pribadinya. Karena tekanan di tempat kerjanya itu, Sohyun curhat dengan rekannya yang sama-sama seorang mandor bernama Dolja. Sohyun juga bercerita tentang mesin cucinya yang tiba-tiba mati dan Dolja menyarankan agar Sohyun memanggil tukang untuk memperbaikinya saja. Tapi karena biaya yang lumayan mahal, Dolja memberikan saran lain untuk mencari barang bekas di internet dan tentu saja harganya sangat murah dan sangat worth it ketimbang memperbaikinya. 10만 원짜리 5만 원. 진짜? 거의 신빙이야. 깨끗해. 그래? 응. Kembali pada pelajar di scene awal yang tengah bersiap menyambut calon pembelinya. Tak lama calon pembelinya itu memberi kabar jika dia tidak bisa pergi dan adik laki-lakinya yang akan datang mengecek barangnya langsung. Meski kecewa karena gagal ketemu si cewek, pria itu tetap mengiyakan dan tak lama adik laki-laki yang dimaksud akhirnya tiba. Calon pembelinya itu mengecek barangnya dengan seksama dan tanpa pikir panjang langsung cocok untuk membelinya. Tapi tiba-tiba pembeli itu menusukkan sebuah pisau dan membunuh pelajar yang menjual iMac-nya itu. Tak hanya membunuh, pria itu juga membuka ponsel korbannya untuk mengabarkan teman si pelajar jika ia akan pergi ke Busan. Tentu tujuan pelaku ini tak lain tak bukan adalah untuk mengecoh teman korbannya seolah si korban baik-baik saja di tempat lain. Kembali pada Sohyun yang tengah bekerja membongkar pekerjaan tukangnya yang kurang rapi. Tak lama ia dikejutkan dengan manajer Kim yang membawakan makanan. Sohyun di sini bercerita soal mesin cucinya yang rusak dan manajer Kim yang mengaku anak teknik menawarkan diri untuk memperbaikinya. Dan ketika mencoba memperbaikinya, manajer Kim justru kesulitan karena masalah ini hanya bisa diatasi oleh anak ahli elektro. Karena tak membantu apa-apa, Sohyun dan temannya langsung mengusir manajer Kim dari rumahnya. Kembali pada pria misterius yang setelah membunuh korbannya, ia kembali menjual iMac itu dengan harga yang lebih murah. Tak hanya itu, pria itu juga menjual seluruh perabotan yang ada di rumah korbannya dan dengan cepat semua barang itu ludes laku dibeli. Di saat yang sama, atas saran dari rekannya, Sohyun mulai mencari-cari mesin cuci bekas di internet dan ia menemukan barang incarannya yang dijual murah karena si penjual hendak pergi ke luar negeri. Keesokan harinya, karena kesibukannya itu, Sohyun tanpa pikir panjang langsung membayar pesanan itu dan meminta penjual untuk segera mengirimkan barangnya. Di proyek, Sohyun ditelepon oleh tukang instalasi mesin cuci untuk jadwal pemasangannya pada pukul 7 malam. Akhirnya, Sohyun memutuskan meninggalkan proyeknya itu demi mesin cucinya. Namun di rumah, tukang di sana memberitahu jika barang yang dibeli Sohyun ternyata rusak. Pak tukang juga memberitahu banyak di luar sana penipu yang menjual barang bekas rusak seperti ini. Dan ia pun pamit pergi dari sana. Merasa dirinya tertipu, Sohyun mulai kembali mencari akun penjual itu, namun akun itu telah hilang. Tak putus asa, Sohyun kembali mencari ID penipu itu di situs laporan penipuan. Dan bermodalkan ID penipu itu, Sohyun langsung melaporkan kejadian yang ia alami pada polisi. Dan laporan Sohyun kini ditangani oleh Detektif Na dan seniornya Detektif Jo. Namun karena banyaknya laporan masuk tentang kasus yang sama, Sohyun harus menunggu setidaknya 3-4 bulan untuk memulai penyelidikannya saja. Jelas hal itu membuat Sohyun jengkel dan ia langsung pergi dari sana. 야, 일일이 다 응대해주니까 말이 길어지잖아. 무슨 소리 잡을 거야?
Lalu Sohyun membeli mesin cuci baru yang dibelinya dengan cara dicicil dan mesin cucinya itu akan dikirim besok sore. Akhirnya karena tak ada mesin cuci, Sohyun terpaksa mencuci pakaiannya di tempat laundry. Sepulangnya, Sohyun harus mengalami kesialan ketika cuciannya terjatuh di mana terdapat pakaian dalam yang dilihat langsung oleh anak pelajar. Akhirnya karena merasa semakin jengkel terhadap si penipu, Sohyun kembali mencarinya di situs jual beli barang bekas. Siapa tahu si penipu menggunakan ID lain untuk melancarkan aksinya. Setelah scroll sana-sini, Sohyun akhirnya menemukan akun penipu yang baru di mana deskripsi produk itu sama dan penipu beralasan akan pergi ke luar negeri. Karena emosi, Sohyun memberikan ulasan agar jangan membeli di toko itu dengan alasan penipuan. Di saat yang sama kita diperlihatkan pada pria misterius tadi yang ternyata pelaku di scene awal. Pria itu sepertinya sudah sering melakukan kejahatan cybercrime seperti peretasan, penipuan, dan pemerasan. Kita panggil saja Pak Agus lah biar mudah ya. Oke, Pak Agus di sini melihat komentar Sohyun yang ditanggapi oleh pengguna lain yang juga seorang korban, yang tentu membuat Sohyun senang dan tak lama Sohyun dihubungi Pak Agus yang memberi peringatan agar Sohyun menghapus ulasannya. Sohyun yang memang benar-benar jengkel tidak menghiraukan peringatan Pak Agus dan semua kata-kata kebun binatang Sohyun lontarkan saking kesalnya dia. Sohyun juga memberitahu jika ia telah melaporkannya pada polisi yang membuat Pak Agus berhenti membalas chatnya. Sohyun di sini merasa menang karena ia tahu jika si penipu itu ketakutan dan tak membalas chatnya lagi. Ternyata Pak Agus di sini mulai menjalankan rencananya dengan mencari tahu jejak digital Sohyun dan informasi tentang Sohyun. Keesokan harinya penderitaan Sohyun dimulai di mana ia harus telat ke kantor dan menghadap ke manajer. Lalu ketika makan siang, Sohyun terus ditelepon oleh orang yang menanyakan barang karena nomor Sohyun dicantumkan oleh Pak Agus dalam situs jual beli. Dan ketika pulang, Sohyun dikejutkan dengan adanya kurir GoFood yang mengantar pesanannya. Meskipun sebenarnya Sohyun tidak memesan apa-apa. Tidak hanya satu, Sohyun didatangi oleh 3 kurir sekaligus akibat alamat dan nomor teleponnya digunakan untuk orderan fiktif. 입니다. 네, 안녕하세요. 무료 나눔 때문에 너무 잘못 거셨습니다. 올리신 거 아니에요? 아 뭐야 진짜 돌겠네. 세탁기 무료 나눔 올리셨죠? 치킨 안 시켰어요. 받으세요. 아니 저 안 시켰다니까요. 선생님, 피자 파스타요. Karena kejadian yang ia alami, Sohyun meninggalkan pesan di depan pintu rumahnya jika pesanan atas alamatnya itu hanyalah orderan fiktif. Sohyun juga melaporkan kejadian yang ia alami pada polisi. Namun karena kasus kali ini tidak ada kaitannya dengan laporan Sohyun sebelumnya, perlu menunggu waktu lagi untuk memulai penyelidikan. Jelas Sohyun di sini protes karena ia yakin kejadian yang ia alami sekarang merupakan teror dari orang yang telah menipunya. Detektif Joe di sini hanya meminta Sohyun untuk bersabar dan mengganti nomor teleponnya sementara waktu. 또 기다리라고요? 피자를 맡겨 놓으시지. 그럼 계속 당하라고요? 네? 내 전화번호부터 바꾸시고. 아, 그럼요. 저희가 최대한 빨리 현장에 가. Akhirnya mereka berdua mulai melacak nomor telepon pelaku. Dan karena pelaku menggunakan akun pelajar di scene awal tadi, membuat detektif Joe terarahkan ke alamat pelajar itu dan bertanya nomor teleponnya. Ibu pemilik apartemen itu tidak bisa menghubungi pelajar di scene awal tadi dan ia enggan memberikan nomor rumah si pelajar. 잠깐 좀 들어가 봐도 되죠? 확인하라고. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 닫거든. 그때 다시 와요. Alhasil detektif Joe tidak bisa melakukan investigasi lebih lanjut dan hanya meminta detektif Na untuk melacak nomor si pelajar yang tertera di situs. Kembali pada Sohyun yang baru pulang dan baru menyadari jika kertas di pintu sudah hilang. Dan ketika akan melihat rekaman CCTV, sayangnya depan rumah Sohyun tidak terpasang CCTV yang membuat detektif Joe semakin kesulitan karena minimnya petunjuk. Mereka juga kesulitan menangani para kurir yang hendak mengantarkan pesanan fiktif ke rumah Sohyun. 어디 가세요? 302호요. 보셨죠? 이거 어떻게 해야 되는데요, 형사님? 좀 쉬세요. 저희가 처리할게요. 전화해요. 돌아가세요. 302호? 네? 돌아가. 302호요? 경찰이야, 씨. Malam harinya, karena tahu rekannya itu mengalami kesulitan, Dolja menemani Sohyun minum dan ketika dia pulang, tepat di depan apartemennya ada seorang pria misterius yang mengawasi gerak-geriknya.
Keesokan paginya, So-hyun dikejutkan dengan teknisi CCTV yang memasang CCTV di depan pintu rumahnya. Melihat model CCTV-nya, So-hyun sangat heran dan teknisi bilang kebanyakan penghuni di sini suka sekali dengan model CCTV yang estetik dan tidak terlihat seperti CCTV biasa yang merusak pemandangan. Lalu di proyek, So-hyun berkabar dengan ibunya. Ibunya di sini mengaku AC di rumahnya mati dan sekarang tengah membeli AC baru. Ibunya lantas memberikan alamat pembayaran toko elektronik tersebut dan So-hyun yang hendak membayarnya belajar dari pengalaman sebelumnya. So-hyun di sini tak ingin membayar begitu saja. Lalu So-hyun bertanya kabar ayahnya pada ibunya dan ibunya jawab jika ayahnya tengah pergi bekerja. Karena ayahnya telah meninggal, So-hyun langsung menyadari jika si penipu telah meretas HP ibunya. Malam harinya, So-hyun mendengar ada seseorang yang mencoba mengakses kode pintu rumahnya. Ternyata ada seorang pria asing yang mengaku dihubungi So-hyun karena So-hyun dijual oleh pacarnya sendiri untuk malam ini. Jelas So-hyun begitu ketakutan karena penipu itu kini memberitahu kode PIN rumahnya pada pria asing. So-hyun yang panik mengancam akan menelpon polisi dan membuat pria itu pergi begitu saja. Tak lama, So-hyun dihubungi si penipu dengan akun lain dan bertanya kenapa So-hyun mengusir pria tadi. Si penipu juga meminta 5 juta won dalam 5 menit atau pria lain akan kembali masuk. Karena terus dikejar waktu, So-hyun berniat pasrah dan akan membayarnya. Tapi ia tahu sekali ia meladeni pemeras, mereka tidak akan pernah berhenti sampai harta kita benar-benar habis. 5 menit pun sudah berlalu dan kita diperlihatkan pada pria lain yang hendak menemui So-hyun, di mana pria itu mengaku ia ke sana atas permintaan So-hyun sendiri. Pria itu pun berusaha untuk masuk secara paksa dan untung saja tepat saat itu detektif Jo datang dan langsung menghantam pria mesum itu. 안녕하세요. 초대남 연락받고 왔습니다. Setelah itu, So-hyun terlihat begitu kecewa karena polisi baru bertindak setelah dia mengalami masalah hingga seperti ini. Di kantor, detektif Jo mulai menginterogasi pria itu. Namun pria itu hanya mengaku sebelumnya ia hanya membeli barang bekas di internet. Lalu ia dihubungi si penjual yang mengaku sebagai pacar So-hyun. Pria yang mengaku pacar So-hyun menawari pria itu untuk menemani pacarnya So-hyun. Bahkan saking seriusnya ia mengirimkan video mesumnya bersama So-hyun. Ketika detektif Jo melihat video itu, ia sangat kesal karena pria itu mau aja dibodohi dengan video yang ada di situs pornografi. 하시는 거지 왜 시민한테 욕을 하고 그러세요? Kembali pada So-hyun yang tidak bisa tidur setelah kejadian itu. Ditambah penipu itu kini memberitahu kampung halaman So-hyun dan juga riwayat pendidikannya. Jelas hal itu membuat So-hyun semakin tak nyaman dan mendesak detektif Jo untuk menangkap pelakunya. So-hyun terus memohon dan membuat detektif Jo yang melihat So-hyun ketakutan akhirnya membawanya pergi ke rumah apartemen mahasiswa yang sempat ia curigai. Di sana mereka bersama ibu pemilik properti masuk ke rumah pelajar itu dan betapa terkejutnya ibu pemilik properti ketika tahu jika penyewanya telah kabur. Detektif Jo yang melihat ada kotak freezer di sana lantas mengecek dan yang terjadi jelas penemuan mayat itu membuat geger lingkungan di sana. Begitupun dengan So-hyun yang jiwanya terguncang setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Detektif Jo langsung meminta polisi lain untuk mengantarkan So-hyun pulang dengan selamat. Lalu dia didatangi detektif lain ahli kasus pembunuhan. Di kantor, detektif Na memberitahu teman kuliah korban hanya mendapat kabar jika si korban akan pergi ke Busan. Dan ketika melacak tidak ada panggilan di Busan. Malah mereka menemukan panggilan terakhir untuk membeli kotak freezer yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan mayatnya. Kasus ini semakin rumit karena tidak memiliki bukti apakah pelaku pembunuhan itu merupakan orang yang sama yang meneror So-hyun. 부산에서 통화하거나 접속한 기록은 없고요. 여기요. 중고월드에서 김치 범인이 피해자 핸드폰으로 주문한 거야, 이 새끼. 같은 범인이란 단서가 없잖아. Sementara So-hyun ia yang benar-benar syok atas apa yang terjadi akhir-akhir ini, memohon pada agen properti agar dia bisa pindah. Dan agen properti di sana bilang So-hyun harus membayar denda perjanjian sewanya. Dan jelas hal itu membuat So-hyun keberatan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan di rumahnya. 이상해서 전부 검색해봤더니 다
바뀌었어요. 같은 게시물들 찾아서 사귀 그때부터 거예요. 누구세요? 아니요. Di saat yang sama kita diperlihatkan ketika detektif Joe mendengarkan cerita dari korban yang kasusnya serupa dengan apa yang dialami So-hyun. Pelaku seperti mempermainkannya dan membuat hidupnya benar-benar menderita. 심지어 퇴근해서 집에 오면 물건도 하나씩 없어졌고요. 저를 가지고 노는 것 같았어요. Kembali pada So-hyun yang tengah teleponan dengan Dolja. Dolja di sini menawarkan agar sementara So-hyun tinggal di rumahnya. Namun karena di sana ada suami dan mertua Dolja, So-hyun merasa gak enak dan menolak tawarannya. Keesokan paginya, ketika So-hyun pergi beraktivitas, polisi yang semalaman menjaga rumah So-hyun juga pergi dari sana. Dan ketika polisi itu pergi, terlihat si pelaku yang semalaman juga ada di sana. Dan ketika pulang, So-hyun menyadari ada seseorang yang mengikutinya, yang ternyata itu adalah manajer Kim. Manajer Kim yang tahu semua yang dialami So-hyun berniat untuk menemaninya. Yang jelas perkataan manajer Kim membuat So-hyun tak nyaman dan ketakutan. 달자 팀장한테 얘기 들었어. 얘는 그래도 누가 옆에 있는 게 나아. 아, 옆에 있어 준다니까. 왜 그러세요, 실장님? 가보세요. 왜 이러세요? 왜? 싫어? 뭐가 그렇게 싫은 건데? Setelah itu, So-hyun kembali melihat rumahnya yang berantakan dan terlihat layar monitor yang dioperasikan dari jarak jauh. Bisa kita pastikan gerak-gerik So-hyun kini benar-benar diawasi. Tak lama kepolisian pun datang untuk mengecek, tapi di sana mereka bahkan tak menemukan sidik jari atau setidaknya sehelai rambut di sana. CCTV pun tidak berguna karena pelaku menutupi dirinya dengan helm. So-hyun yang benar-benar lelah dengan semua ini tiba-tiba tertidur. Mentalnya yang terguncang membuat So-hyun melihat hal-hal yang mengerikan dan membuatnya pingsan di kantor polisi. Detektif Joe pun membawanya ke rumah sakit dan ketika siuman, So-hyun yang hendak pergi menggunakan taksi ditelepon oleh si pelaku yang kali ini meminta uang 10 juta cash. So-hyun di sini memohon agar setelah ini pelaku menghentikan perbuatannya. Si pelaku hanya meminta So-hyun untuk mematikan HP-nya dan pulang dengan tenang. Tapi jika So-hyun masih meminta bantuan polisi, semua kejadian yang ia alami akan dimulai dari awal. Kembali pada detektif Joe yang baru tahu jika So-hyun sudah keluar dari rumah sakit sejak tadi. Namun masalahnya kini ia tidak bisa menghubungi So-hyun. Sementara juniornya, detektif Na, ia baru menyadari satu hal, jika si pelaku selalu berada di lingkungan So-hyun. Dan ketika akan memberitahu detektif Joe, sayangnya ia sudah terlambat karena kini detektif Joe harus mengalami serangan dan dilumpuhkan oleh si pelaku yang sedari tadi ada di sana. 4일 전에 장수현 씨 신고받고 출동했을 때랑요. 맞습니다. 우리 근처에 같이 있었다고요. Setelah itu, si pelaku langsung memasuki rumah So-hyun. Namun sebelum itu, manajer Kim yang mengawasi lingkungan So-hyun mempergokinya. Namun sayangnya, manajer Kim harus kena batunya juga dan ia dibunuh begitu saja. Selang beberapa saat kemudian terlihat TKP yang sudah bersih dan So-hyun kembali ke rumahnya seolah tidak ada hal yang terjadi di sana. Namun ketika hendak tidur, ia baru menyadari sejak saat itu rumahnya telah dipasangi CCTV di setiap sudut ruangannya. Namun bukan itu saja kengeriannya, So-hyun harus melihat dengan mata kepalanya sendiri mayat manajer Kim yang tergeletak di tempat mesin cucinya. Di tengah perasaan syoknya itu, So-hyun juga dibuat terkejut karena si pelaku kini berada tepat di belakangnya. Ternyata si pelaku merupakan teknisi CCTV beberapa hari yang lalu. So-hyun pun dilumpuhkan dan diculik, sementara di luar detektif Na yang baru tiba di sana berusaha menyadarkan detektif Joe. Dan ketika mengecek keadaan So-hyun, ia hampir tertabrak oleh si pelaku yang menculik So-hyun dengan mobilnya. Detektif Na pun berusaha mengejar sambil menyadarkan detektif Joe. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan disusul dengan detektif Joe yang tersadar dari pingsannya dan ia pun juga ikut mengejar si pelaku. So-hyun yang berusaha memberontak terlihat tak mampu untuk sekedar bangkit. Detektif Na berusaha untuk menyerempet mobil yang dibawa pelaku.
pelaku hingga di persimpangan jalan. Keduanya harus ditabrak oleh truk yang melaju kencang dan membuat keduanya terbalik. Detektif Joe berusaha mencari bantuan untuk juniornya itu, dan di tengah kekacauan itu si pelaku tersenyum pada So-hyun dan bilang jika mereka akan bertemu kembali. Dan si pelaku memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Detektif Joe yang mengecek keadaan So-hyun harus menerima kenyataan jika si pelaku kini berhasil lolos. Setelah kejadian itu, pihak rumah sakit berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan detektif Na yang mengalami pendarahan hebat. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat So-hyun yang sering menyendiri. Dan detektif Joe yang diberi kabar jika mereka diperintahkan untuk mundur dari kasus pembunuhan pelajar itu. Jelas detektif Joe masih ngotot karena pembunuh berantai itu masih berkeliaran di luar sana dan mengancam keselamatan So-hyun. Keesokan harinya, detektif Joe menemui So-hyun. So-hyun yang benar-benar muak udah malas buat bahas kasus ini. Tapi detektif Joe di sini hanya memberi kabar jika detektif Na nyawanya tidak terselamatkan, yang tentu membuat So-hyun sedih dan merasa bersalah. Detektif Joe juga memberitahu rekaman CCTV di rumah So-hyun juga hilang, dan detektif Joe berjanji ia sendirilah yang akan menangkap bajingan itu. So-hyun terus kepikiran apakah ia akan menyerah setelah mencapai di titik ini. So-hyun yang melihat orang-orang membicarakan jual beli barang bekas online pun teringat akan ucapan si pelaku yang akan menemuinya lagi. Akhirnya So-hyun tak ingin tinggal diam menunggu si pelaku mengganggunya lagi dan memutuskan untuk kembali melawan. So-hyun pun menelpon detektif Joe untuk bekerja sama menjebak si pelaku. 주영사님, 놈이 우리를 찾으면요? Akhirnya So-hyun, detektif Joe dan temannya membuat sebuah akun untuk membeli barang bekas dan mencari si pelaku. 그놈이 범행을 하고 싶게 만드는 그런 걸려들면? 나한테 오는 건가? 이 얼굴을 아는 사람이 나밖에 없잖아요. Singkat cerita, mereka pun memulai rencana dan So-hyun di sini hendak COD-an dengan seorang mahasiswi. Ia terus berkomunikasi dengan detektif Joe yang masih terjebak di kemacetan. Tak lama So-hyun dikejutkan oleh si pelaku yang tiba-tiba keluar dan menemui So-hyun yang ia tahu sebagai orang Cina. Detektif Joe pun menyimak pembicaraan mereka berdua. Dan ketika ia mendengar jika pria itu menggantikan adiknya untuk COD-an, jelas membuat detektif Joe panik dan bergegas menemui So-hyun. Ketika hendak menunjukkan barang-barang yang akan ia jual, si pelaku nampak curiga dengan gerak-gerik So-hyun yang mencurigakan. So-hyun di sini beralasan ia akan masuk ke rumahnya untuk mengambil uang, dan di bawah pelaku mau untuk menunggunya. 아, 그 여동생이 올렸는데 하다 보니까는 저보고 대신 나가달라 그래가지고. 여기요? 집 앞에서 기다리고 있을게요. 확인하시고 돈 주시죠. 어디세요, 주영사님? 그놈이에요. Ternyata So-hyun memilih lokasi proyeknya sebagai rumah jebakan. Dia lantas meminta detektif Joe agar segera ke tempatnya. Dan ketika hendak mengecek keadaan di luar, tiba-tiba So-hyun disergap dan dilumpuhkan. Pelaku lantas mengecek ke dalam dan baru menyadari jika ini bukan rumah gadis korbannya. Dan ketika ia kembali, ia kehilangan So-hyun yang kini bersembunyi sambil terus memanggil detektif Joe. Namun tak lama So-hyun ketahuan dan si pelaku memaksa untuk masuk. Si pelaku di sini baru sadar jika calon korbannya adalah So-hyun. Ia tak menyangka akan kembali bertemu karena rencana bodoh So-hyun sendiri. Akhirnya karena So-hyun satu-satunya saksi yang mengetahui wajahnya, si pelaku berniat membunuhnya saat itu juga. Tapi sebelum itu So-hyun menggertaknya dengan bilang jika ia bukan satu-satunya orang yang mengetahui wajahnya. Dan benar, ternyata si pelaku benar-benar masuk ke dalam jebakan yang dibuat So-hyun. Sekalipun pria itu membunuhnya, dia akan terus diburu oleh polisi. Merasa dipermainkan korbannya, si pelaku naik pitam dan hendak membunuhnya langsung. Dan yang terjadi... 이걸 아는 사람 너밖에 없으니까 안 되겠다. 정말 나만 알 것 같아? 너도 넌 잡히게 돼 있어. Untung saja detektif Joe datang di waktu yang tepat, namun meskipun begitu ia harus terkena beberapa luka tusukan. Mereka berdua terus bertarung dan ketika detektif Joe terpojok, So-hyun menembakkan paku tembak yang ada di sana. Namun 3 paku yang tersisa tidak cukup untuk membunuh pria itu yang membuat So-hyun harus mendapat pukulan telak dan akan diakhiri dengan pisau. Namun sebelum itu, detektif Joe yang berhasil bangkit kembali menggagalkan aksinya dan melompat bersama si pelaku. Di bawah
bawah dengan tenaga yang tersisa, keduanya saling berusaha untuk membunuh. Namun So Hyun yang datang membantu detektif Jo menahan pisau di tangan si pelaku, dan kesempatan itu digunakan oleh detektif Jo dan membuat pria itu terbunuh di tangan mereka. Beberapa saat kemudian, So Hyun menjalani hari-harinya dengan normal, dan kini ia berusaha memperbaiki sikapnya terhadap para tukang. Meskipun begitu, di luar sana kejahatan cybercrime masih bertebaran di mana-mana. Para pelaku kerap melakukan penipuan, pembobolan, hingga pemerasan pada korbannya.